Assalamualaikum kawan inspirasi, semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nabi adalah orang yang mendampingi, berinteraksi, dan punya hubungan erat dengan Nabi Muhammad. Jika menyebut sahabat Nabi, tentu akrab dengan nama-nama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, dan sebagainya. Selain nama-nama tersebut, Nabi Muhammad juga dikelilingi oleh sahabat perempuan yang turut membantu memperjuangkan risalah Islam. Berikut adalah 5 nama sahabat perempuan Nabi Muhammad yang jarang dikenal, namun memiliki andil cukup besar dalam menyiarkan dan memperjuangkan agama Islam. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar gak ketinggalan info-info seputar Islami terbaru dari kami. Arwah binti Abdul Muthalib. Arwah binti Abdul Muthalib termasuk wanita yang terpandang pada masa jahiliyah dan masa Islam. Ia dikenal sebagai seorang yang cerdas dan mempunyai kemampuan bersyair. Beliau juga merupakan bibi Rasulullah yang memiliki ide-ide yang jernih. Arwah lahir di Mekah sekitar tahun 560 Masehi. Ia merupakan putri Abdul Muthalib ibnu Hashim dan Fatimah binti Amr yang berasal dari suku Makhzum, suku Quraisy. Suami pertama Arwah adalah Umair ibnu Wahab. Dari hasil pernikahannya, ia dianugerahi seorang putra bernama Khalid bin Umair. Suami keduanya adalah Arta ibnu Sarahbil ibnu Hashim. Dari suami yang kedua dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fatimah. Arwah seseorang yang selalu mendukung Rasulullah. Sebelum memeluk Islam, dia sudah menyokong dakwah Rasulullah. Arwah bahkan memberikan dukungan saat anaknya Khalid menyatakan masuk Islam di Darul Arqam bin Abu al-Arqam al-Makhzumi. Suatu ketika, diceritakan saat Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy menyakiti Rasulullah. Khalid pun kemudian sengaja mendatangi tempat Abu Jahal dan memukulnya dengan keras di kepalanya. Sehingga orang-orang di dekat Abu Jahal meringkusnya. Lalu Abu Jahal mendekati dan melepaskannya. Atas tindakan Khalid, orang-orang dekat Abu Jahal kemudian berkata kepada Arwah, "Apakah kau tidak melihat, anakmu si Khalid itu sekarang menjadi kasar, semenjak berdekatan dengan Muhammad?" Arwah pun menjawab, "Aku melihat bahwa beberapa hari ini, dia semakin baik, setelah dia mengisi harinya dengan selalu membela sepupunya Muhammad. Sungguh Muhammad membawa ajaran yang benar dari sisi Allah," jawab Arwah. "Apakah kau juga telah menjadi pengikut Muhammad?" tanya mereka. "Benar," jawab Arwah. Mendengar pengakuan Arwah yang juga memeluk Islam, mereka kemudian memberitahu Abu Lahab. Abu Lahab pun segera menemui Arwah dan berkata, "Sungguh mengherankan dirimu ini hai Arwah. Mengapa kau menjadi pengikut Muhammad dan kau tinggalkan agama Abdul Muthalib?" Mendengar perkataan Abu Lahab, Arwah pun menanggapinya dengan tenang, bahkan meminta untuk membantu Rasulullah. "Memang seperti itulah keadaannya," kata Arwah. "Maka cobalah kau dukung keponakanmu itu, bantu dan bela dirinya. Bila dia memberikan suatu ajaran, maka kau punya dua pilihan, apakah kau masuk ke dalam Islam bersamanya, atau kau tetap memegang agamamu itu. Apabila dia yang benar, aku minta maaf karena telah memilih masuk ke dalam golongan keponakanmu Muhammad." Lanjut Arwah, "Kami mempunyai kekuasaan dan kekuatan besar di Arab yang secara bersama-sama menentang kedatangan agama baru," kata Abu Lahab sambil beranjak pergi.
Jawaban-jawaban arwah atas tekanan yang dilontarkan dari Abu Jahal, Abu Lahab dan pembesar Quraisy tidak membuat dirinya mundur dalam membantu Rasulullah. Ia juga sangat sedih ketika Rasulullah meninggal. Dia bahkan membuatkan sebuah puisi atas kematiannya. Ghazalah Al-Haruriyah. Istri Syabib bin Yazid Al-Haruri ini terkenal sebagai wanita pemberani dan tangkas. Beliau ikut berperang dalam beberapa kali pertempuran, sebagaimana pejuang Islam lainnya. Terdapat sebuah cerita populer tentang dirinya, yaitu larinya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Sakafi karena tidak mampu menghadapinya dalam sebuah pertempuran. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Sakafi adalah penguasa, politisi, dan menteri pertahanan dari Kekhilafahan Umayyah. Dia merupakan sosok yang kontroversial dan pelik dalam sejarah awal umat Islam. Dia dikenal sebagai seorang penguasa yang cerdas, namun keras dan kejam. Dalam catatan sejarah, dia pernah berupaya meruntuhkan Ka'bah dan telah membunuh dengan jumlah yang sudah tak terhitung. Ghazalah pun bertempur dengan luar biasa hingga berhasil mengalahkan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj saat dikalahkan Ghazalah langsung kabur melarikan diri. Ghazalah sendiri telah bersumpah untuk masuk ke Masjid Kufah, kemudian sholat 2 rakaat di sana dan membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Selama 2 tahun, peperangan terus terjadi. Ghazalah dan suaminya pun terus berperang melawan Hajjaj. Saat itu, mereka mengalahkan lebih dari 20 tentara. Namun kemudian, pemimpin Hajjaj mengirim pasukan yang besar. Hingga akhirnya Ghazalah pun terbunuh. Tentara yang mengalahkannya itu, kemudian langsung mengambil kepala Ghazalah untuk dibawa ke hadapan Hajjaj. Tetapi, suami Ghazalah berhasil merebut kembali kepala tersebut, lalu menguburkan Ghazalah di dekat Kufah. Dengan demikian, wafatnya Ghazalah di medan perang, menandai awal berakhirnya peperangan yang terjadi selama 2 tahun. Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Sahabat wanita dari suku Quraisy yang terkenal dengan kelantangan suaranya serta mencetuskan ide-ide yang gemilang. Ia juga mahir dalam berorator. Kisah penuh kegelapan menyelimuti perjalanan Hindun binti Utbah sebelum masuk agama Islam. Namanya pun cukup begitu dikenal sebagai anak salah seorang pemimpin Quraisy. Dia adalah perempuan baik, cantik, cerdas, fasih berbahasa, dan pandai dalam ilmu sastra. Selain itu, Hindun juga mahir dalam menunggang kuda. Sebelum Islam menyinari kehidupannya, pada zaman jahiliyah, Hindun terkenal sebagai wanita yang ambisius dan sombong. Dia jugalah wanita yang dikenal dengan julukan Aqilatul Kitbah, atau si pemakan hati. Kenapa? Sebab, dia telah merobek perut dan dada Hamzah bin Abdul Muthalib, dengan julukan Singa Allah, yang merupakan paman Nabi Muhammad. Dikisahkan, Hindun binti Utbah memiliki dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, karena telah membunuh ayah dan sanak saudaranya saat perang Badar. Dendam yang begitu dalam inilah, yang mengubahnya menjadi perempuan yang jahat. Hindun yang telah dikuasai oleh amarah, bersama dengan suaminya, tepat pada perang Uhud, niatnya untuk membunuh Hamzah pun terlaksana. Dia menyuruh budak yang bernama Wahsy untuk membunuh Hamzah, dengan dijanjikan kebebasan, bila hal itu berhasil. Hindun didampingi suaminya memimpin barisan kaum musyrikin, untuk menghadapi kaum muslimin. Ketika Wahsy berjaya membunuh Hamzah, datanglah Hindun, dan dirobeknya lah perut Hamzah yang sudah tak bernyawa. Ia bahkan hampir memakan jantung Hamzah. Selain itu,
Hindun bahkan mengambil hidung dan telinganya untuk dijadikan sebagai kalung. Namun, setelah Hindun memeluk Islam, namanya tercatat dalam sejarah karena memiliki peran besar dalam perkembangan Islam. Hindun bersama dengan Abu Sufyan, suaminya, telah memilih bersama-sama untuk masuk Islam saat tentara Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad berhasil menguasai Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah. Anaknya, Muawiyah bin Abu Sufyan, sangat dikenal dalam sejarah Islam sebagai penggagas dinasti Umayyah. Dia juga pernah berkata, "Ibuku adalah wanita yang sangat berbahaya di zaman jahiliyah, tetapi di dalam Islam, beliau menjadi seorang wanita yang mulia dan baik." Itulah kisah Hindun binti Utbah, wanita pada zaman jahiliyah yang hampir saja menjadi seorang kanibal, hingga menemukan cahaya Islam dalam kalbunya. Juwairiyah binti Harits. Juwairiyah adalah salah satu istri Rasulullah yang mulia. Juwairiyah adalah pemuka kaum Bani Mustalik. Nama aslinya adalah Burah binti Harits, bin Abu Dirar, bin Habib, bin Eid, bin Malik, bin Juzaimah, bin Mustalik, bin Khuzah. Ayahnya, Al-Harits, adalah pemimpin Bani Mustalik. Juwairiyah adalah sosok yang cantik, baik hati, dan luas ilmunya. Ia menikah dengan Musafi bin Safwan. Kehadiran Juwairiyah adalah sebuah berkah bagi kaumnya. Karena keislamannya, seluruh kaumnya yang musyrik dan mengangkat senjata melawan Rasulullah, turut masuk Islam. Aisyah radhiyallahu anhu menggambarkan sosok Juwairiyah, "Aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang berkahnya paling banyak bagi kaumnya dari Juwairiyah." Kisah Islamnya Juwairiyah tak lepas dari permusuhan Bani Mustalik kepada Islam. Harits bin Abu Dirar yang menyembah berhala, hendak menghalangi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Mendengar Bani Mustalik siap mengangkat senjata, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk siap berjihad. Rasulullah menjadi panglima dalam perang Mustalak ini. Beliau menunjuk Abu Dzar Al-Ghifari sebagai wali sementara di Madinah. Kedua pasukan bertemu di daerah Muraisi. Bersama pasukan Muhajirin dan Ansar, Rasulullah berhasil mengalahkan Bani Mustalik. Suami Juwairiyah, Musafi bin Safwan, turut terbunuh dalam perang ini. Karena kalah perang, harta dan wanita Bani Mustalik, termasuk Juwairiyah, menjadi tawanan kaum muslimin. Rasulullah pun membagikan tawanan wanita Bani Mustalik, salah seorang di antaranya Juwairiyah binti Harits, yang diserahkan pada Sabit bin Qais bin Syammas. Karena Juwairiyah termasuk pemuka kaumnya, ia merasakan kesedihan dan beban yang luar biasa, akibat kekalahan Bani Mustalik. Suaminya terbunuh, ayahnya melarikan diri, dan kini dia beserta kaumnya menjadi tawanan kaum muslimin. Juwairiyah pun berinisiatif menemui Rasulullah. Dia menyampaikan segala keluh kesahnya, dan meminta kebebasan. Saat mendatangi Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anhu, seperti disebutkan Ibnu Sa'ad, merasa sangat cemburu dengan Juwairiyah. Hal itu karena sosok Juwairiyah yang dimuliakan kaumnya, dan berani menemui Rasulullah untuk membicarakan kebebasannya. Merasa kasihan dengan beban Juwairiyah, Rasulullah pun bersedia membebaskan Juwairiyah, kemudian menikahinya. Berita tentang pernikahan Rasulullah dan Juwairiyah pun tersebar di kalangan para sahabat. Para sahabat menilai, Bani Mustalik yang kini menjadi kerabat Rasulullah, tidak pantas menjadi tawanan. Akhirnya seluruh wanita dan kaum Bani Mustalik dibebaskan tanpa syarat. Setelah kebebasannya, Bani Mustalik yang ditawan kaum muslimin, mengikrarkan keislamannya. Meski cemburu dengan sosok Juwairiyah, Aisyah radhiyallahu anhu,
menggambarkan betapa kehadiran Juwairiyah adalah berkah bagi kaumnya. Selain mendapat kebebasan, mereka juga mendapat cahaya Islam berkat pernikahan Juwairiyah. Keislaman pemimpin Bani Mustahlik, Harits bin Abu Dirar, terjadi setelah ia bermaksud menebus putrinya. Ia bermaksud menyerahkan unta-untanya kepada Rasulullah sebagai tebusan. Tapi, ia menyembunyikan 2 unta terbaiknya di Akik. Saat menemui Rasulullah, seperti diriwayatkan Ibnu Hisham, Harits ditanya tentang 2 untanya yang disimpan di Akik. Takjub dengan pemahaman Rasulullah, karena tak seorang pun tahu dia menyimpan 2 untanya, Harits pun langsung mengikrarkan syahadat. Islamnya Harits juga diikuti Islamnya seluruh Bani Mustalik yang masih tersisa. Setelah itu, dilangsungkan pernikahan antara Rasulullah dan Juwairiyah dengan mahar 400 dirham. Setelah menjadi Ummahatul Mukminin, Juwairiyah banyak menghabiskan waktunya dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Juwairiyah pun diberikan Rasulullah setelah mereka menikah. Juwairiyah dikenal dengan sahabiah yang ahli sholat. Juwairiyah wafat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau wafat pada usia 60 tahun, dan dikuburkan di Baqi, bersebelahan dengan makam istri Rasulullah lainnya. Khawlah binti Aswar al-Kindi. Khawlah binti Aswar al-Kindi merupakan wanita pemberani dan mahir mengendarai kuda. Ia tercatat dalam sejarah sebagai pahlawan dan mujahidah yang terkemuka dan dijuluki wanita pedang Allah. Keberaniannya disejajarkan dengan sang pedang Allah, Khalid bin Walid. Khawlah turut serta dalam berbagai pertempuran dengan pasukan muslimin, termasuk dalam peperangan melawan Romawi. Dalam peperangan melawan Romawi, Darar bin Al-Aswar, saudara Khawlah, tertangkap pasukan musuh. Maka Khalid bin Walid dan pasukannya bertekad menyelamatkan Darar. Di tengah perjalanan, Khalid bertemu dengan seorang anggota pasukan berkuda yang membawa tombak. Tidak ada yang terlihat dari anggota tubuhnya kecuali matanya saja. Dia berkuda dengan cepat seorang diri tanpa memedulikan apa yang terjadi di belakangnya. Ketika Khalid melihat anggota pasukan tersebut, dia berkata, "Sungguh hebat, siapa anggota pasukan berkuda itu? Demi Allah, sungguh dia adalah seorang anggota pasukan berkuda." Khalid dan anggota pasukannya terus membuntuti orang tersebut, hingga sampai batas pertahanan pasukan Romawi. Sesampainya di sana, sosok berkuda nan misterius langsung menyerang, dan berusaha menerobos barisan mereka. Dia berteriak hingga teriakannya itu memporak-porandakan pasukan Romawi. Hanya dalam 1 kali putaran, dia sudah keluar dalam keadaan tombaknya sudah berlumuran darah. Dia telah berhasil membunuh dan merobohkan sejumlah pasukan. Kaum muslimin ragu, siapakah gerangan ksatria ini? Rafi bin Amirah berkata, tentunya ksatria ini sebanding dengan keberanian Khalid bin Walid. Kemudian Khalid mengawasi pasukannya satu persatu. Lalu Rafi berkata lagi, siapakah ksatria yang maju mendahuluimu? Sungguh dia telah mempertaruhkan jiwanya dan darahnya. Demi Allah, aku juga tidak mengenalnya. Sungguh apa yang diperbuatnya telah membuat diriku takjub, kata Khalid. Wahai Panglima, kata Rafi, sesungguhnya, dia menceburkan dirinya ke tengah-tengah pasukan Romawi, menikam ke kanan, dan ke kiri. Khalid kemudian berkata, wahai seluruh kaum muslimin, bawalah seluruh kekuatanmu, dan bantulah orang yang bertempur itu membela agama Allah. Lepaskanlah segala kelemahan dan bangunlah kekuatan. Ketika pasukan muslimin sedang berbincang-bincang, tiba-tiba anggota pasukan berkuda itu datang.
Dia bak sang bintang yang bersinar. Kudanya berjalan mengikuti jejaknya. Ketika ada yang berusaha mendekatinya, dia berusaha menghindar dan menempelkan tombaknya ke dada orang yang ingin mendekatinya. Hal itu terus dilakukan hingga dia sampai di barisan kaum muslimin. Kaum muslimin pun langsung mengelilinginya. Mereka meminta kepadanya untuk memberitahukan namanya dan membuka penutup kepalanya, tetapi orang itu tak mau menjawabnya. Setelah Khalid mengulangi permintaannya berkali-kali, akhirnya orang itu mau menjawab perkataan Khalid dalam keadaan masih memakai penutup kepala. "Wahai pimpinan kami, sesungguhnya alasan mengapa aku tidak mau memperlihatkan diriku kepadamu adalah karena aku malu kepadamu. Engkau adalah seorang pimpinan yang agung, sementara aku hanyalah seorang wanita lemah yang harus tertutup. Sesungguhnya aku melakukan hal ini karena hatiku terbakar dan merasa sakit hati." "Lalu siapa engkau sebenarnya?" tanya Khalid. Orang itu menjawab, "Aku adalah Khawlah binti Al-Aswar. Tadinya aku sedang bersama wanita-wanita dari kaumku, tetapi tiba-tiba seorang datang memberitahuku bahwa saudara lelakiku telah ditahan oleh pasukan musuh. Maka aku pun segera menaiki kuda, lalu melakukan apa yang telah engkau lihat." Mendengar itu, Khalid dan para tentaranya berteriak, lalu melakukan penyerangan. Khawlah juga ikut melakukan penyerangan bersama mereka. Ia pun terus ikut berjihad, hingga saudara laki-lakinya dapat diselamatkan. Itulah para perempuan-perempuan mulia, yang menjadi sahabat atau kerabat dekat Rasulullah, yang jarang dikenal namun memiliki andil cukup besar dalam menyiarkan dan memperjuangkan agama Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah mereka, dan mempertebal keimanan kita. Jika ada kritik dan saran, bisa kalian kirim ke Instagram kami yang ada di deskripsi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.